Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti. Karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya ingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis. Wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Ayat Al-Quran sudah bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha, segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati, semua pasti mati. Wa kullu jadidin bal, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada saatnya dia menguning dan dia menjadi gugur, saudara-saudara. Semua yang baru pasti usang. Wa kullu kibarin yafna, semua orang-orang tua itu hancur, semua orang tua itu binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri wa dzikri bak, walaupun aku jadi mayat tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya, mengenangku akan kekal. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Enggak bisa kamu cuma mengenang Nabi tapi enggak mengenang ibunda Nabi, tidak bisa. Tidak bisa. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan dari kenangan ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok ini, orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah, kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sahiftuh, Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi, orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan sehingga kami mengutus kepada kaum dan golongan tersebut seorang Rasul. Nah bapak ibunya Nabi hidup mereka di masa kekosongan para Nabi.
kekosongan para rasul, dan ajaran akidah yang mereka anut adalah ajaran dan akidah Ibrahim, millata Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Wahabi pakai kata-katanya Imam Hanafi. Loh, Imam Hanafi bilang kok dalam perkataannya, gaulnya Imam Hanafi. Apa gaulnya Imam Hanafi? Inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kafiran wa Abu Talib mata alal kufri. Goblok, ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ, huruf mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban Nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir, diilangin manya jadi mati dalam keadaan kafir. Imam Hanafi inna aban Nabi ma mata alal kufri, ayah Nabi tidak mati dalam keadaan kafir. Sama Wahabi mimnya dihilangin, inna aban Nabi mata alal kufri, padahal ada manya ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir. Saudara-saudara, jangankan bapaknya Nabi, jangankan ibunya Nabi, terlalu jauh membicarakan beliau. Malik ibn Sinan waktu perang kakinya Nabi pernah tertusuk anak panah. Malik ibn Sinan dia kecup, dia cabut itu anak panah, kemudian dia kecup, dia telan darahnya Nabi. Kata Nabi, muntahkan wahai Malik ibn Sinan. Apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dalam darahku. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair anaknya Zubair ibn Awam, waktu Nabi habis hijamah, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang, ya Abdullah bin Zubair, buang ini darah bekamanku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dia lihat gak ada orang, dia minum darahnya Nabi. Habis dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, gak bakal ada orang bisa lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahmu bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Kemudian Sayyidina Ukasyah ketika Nabi pulang dari haji wada, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, jikalau ada dari kalian yang aku pernah berbuat zalim, aku rela dikisos. Semua sahabat diam. Ukasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Apa kesalahanku wahai Ukasyah? Ukasyah bilang, ya Rasulullah, dulu waktu perang ketika engkau ingin merapatkan barisanku agak terlewat maju sedikit ke depan sehingga kau cambuk aku ya Rasulullah. Aku ingin membalas mencambukmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Ukasyah, aku sahabat paling dekat dengan Nabi, aku yang pertama kali mengimani ketika Nabi Isra Mi'raj. Jangan kamu kisos Nabi, kisos saya saja, cambuk saya saja. Sayyidina Umar berdiri, Ukasyah, aku penggal kepalamu, jangan kau kisos Rasulullah, kisos saya saja. Sayyidina Ali berdiri, Ukasyah, saya dari kecil bersama Nabi, saya sepupunya Nabi, saya mantunya Nabi, Nabi mengajarkan banyak ilmu kepada saya, kisos saya saja wahai Ukasyah. Nabi bilang, diam kalian semua. Wahai Bilal, ambil pecut, ambil cambuk yang biasa aku buat untuk merapatkan barisan. Pergi Bilal ke rumah. Assalamualaikum. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuk. Untuk apa wahai Bilal? Ukasyah pengen mengkisos Rasulullah. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai Bilal, bilang kepada Ukasyah, aku putrinya Nabi, aku darah dagingnya Nabi. Kalau dia mau kisos, biar dia kisos aku saja, asal jangan dia kisos Rasulullah. Tetap diambil itu cambuk, dikasih kepada Ukasyah. Kata Rasulullah, ayo wahai Ukasyah, kisos aku. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, dulu aku dalam keadaan tidak pakai baju, jadi kalau kamu aku cambuk pakai baju nggak adil ya Rasulullah. Buka bajumu ya Rasulullah. Sahabat makin marah. Rasulullah buka bajunya. Ketika dibuka bajunya Nabi, langsung Ukasyah peluk dan langsung dicium perutnya Nabi Muhammad. Ini hanya alasanku saja ya Rasulullah, agar aku bisa memeluk perutmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kalian pengen lihat penghuni sorga, lihatlah Sayyidina Ukasyah. Malik ibn Sinan, Abdullah bin Zubair
meminum darah Nabi. Ukasah bertempel dengan kulitnya Nabi, haram jasadnya masuk api neraka. Masa bapak ibunya Nabi, yang dimana Nabi adalah darah dagingnya, masa bapak ibunya Nabi masuk dalam neraka? Saudara-saudara, ini nggak masuk akal ini. Kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, berarti api neraka tidak bisa memakan beliau berdua. Kalau api neraka tidak bisa memakan beliau berdua, apa gunanya neraka? Sedangkan Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna dan sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karenanya ibunda Nabi, setiap orang yang mengenang Nabi akan mengenang ibunda Nabi.